Terkadang kita itu cuman bisa memendam apa yang kita rasakan. Kenapa aku bisa ngomong memendam apa yang kita rasakan? Karena terkadang orang itu nggak bakal ngerti dan nggak bakal bisa memahami situasi di sini. Terus bagaimana yang kita alami sebenarnya di sini kayak gimana? Mereka itu nggak bakal bisa memahami apa yang kita rasakan di sini. Hampir 2 tahun saya memendam rasa kangen terhadap anak saya. Ingin sekali pulang, tapi tanggung jawab saya belum selesai karena anak yang paling besar sekolahnya belum rampung. Tapi alhamdulillah tinggal selangkah lagi dia bakal bisa melanjutkan sekolahnya. Tinggal selangkah lagi. Apalagi keadaan sekarang di Indonesia lagi kayak gitu, lagi pada serba susah. Mau pulang sekarang, tabungan juga belum cukup. Nggak ada seorang ibu yang bakal tega ninggalin anak kalau bukan karena keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para sahabat channelku Gembel Mandiri? Guys, hari ini aku masih berada di rumah sakit, masih nungguin nenek. Guys, hari ini aku pengen berbagi cerita sedikit dengan kalian. Berbagi sedikit tentang pengalaman saya ya. Kenapa saya nekat untuk pergi merantau ke luar negeri. Tentunya setiap orang itu pasti punya alasan tersendiri ya guys ya. Oke guys, kali ini di konten aku kali ini aku ingin sedikit berbagi cerita dengan kalian ya guys. Aku memutuskan nekat untuk mengadu nasib ke negeri orang, ke luar negeri guys, ke Taiwan ini. Kenapa aku memutuskan untuk nekat mengadu nasib guys? Karena pas waktu itu pasca habis tsunami ya di Banten, tentunya perekonomian keluarga lagi benar-benar sulit guys. Ditambah waktu itu aku lagi habis ngelahirin dan anak aku waktu itu baru umur sekitar 4 bulan guys, 4 bulan. Akhirnya aku bertekad nekat untuk mengadu nasib. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai aku nekat mengadu nasib? Tentunya saya itu mempunyai alasan ya guys ya. Pertama alasannya, satu, untuk membiayai sekolah anak guys. Untuk membiayai sekolah anak saya yang akan masuk ke jenjang sekolah semea. Karena perekonomian waktu itu lagi bener-bener susah banget. Akhirnya aku ninggalin anak aku yang kedua guys, yang umur 4 bulan. Aku tinggalin, aku titipin ke ayahnya sama mertua yang menjaga.
Ya seperti yang karena perekonomian susah, jadinya kan tidak mudah ya guys buat kita menjalani kehidupan. Mau tidak mau saya tetap harus pergi. Sebenarnya ada beberapa kendala sih guys waktu itu. Pertama, ya pokok aku melewati berbagai kendala dan hambatan ya selama di PT juga. Terus aku di PT itu lama ya guys ya, sekitar 6 bulan. Karena apa? Kenapa bisa lama? Bukan karena faktor bahasa guys, enggak. Karena waktu itu kebetulan PT yang aku masukin itu persyaratannya itu agak rumit juga sih. Agak rumit karena aku harus merubah beberapa seperti KTP, KK, harus pindah daerah dulu, jadinya lama. Itu yang menghambat saya agak lama di PT guys. Tapi alhamdulillah selama 6 bulan akhirnya aku bisa terbang juga ke Taiwan. Sesampai di Taiwan itu tidak mudah guys. Menjadi seorang TKW itu tidaklah sangat mudah. Butuh benar-benar mental, itu harus benar-benar disiapkan. Karena tahu sendiri kan, kerja di negara orang, bayangin kita itu sendiri di sini, kita mengadu nasib sendiri, nggak ada sanak saudara di sini. Bisa ketemu temen, itu pun kalaupun bisa ya guys ya. Pas setiba aku di Taiwan ya, awal kerja di majikan yang pertama guys. Majikan pertama, nasib aku itu waktu itu masih kurang beruntung juga guys ya. Aku dapat majikan itu yang agak jahat juga sih guys. Pokoknya intinya jahat lah. Aku kerja sama dia cuman baru dapat sekitar 3 minggu. Aku cuma kuat bertahan 3 minggu. Akhirnya aku ngomong ke agent ya, tapi waktu itu agent masih cuman bilang aku suruh sabar. Akhirnya kan karena aku saking udah nggak kuat, jadi aku langsung lapor ke 1955 waktu itu. Alhamdulillah langsung ditanggapin sih. Akhirnya agent pun juga baru mau ngurus aku buat ngurusin perpindahan majikan. Terus yang kedua aku dapat majikan lagi, cuman dapat masih kurang baik lagi nasib aku guys. Waktu itu aku kerja di majikan yang kedua itu, aku tuh harus kerja satu rumah dengan anak Filipina. Kalau kita kerja dengan di rumah ada 2 orang kan biasanya itu ada sedikit masalah percekcokan. Nah kebetulan waktu itu anak Filipina itu dia itu seenaknya sendiri guys ya. Seenaknya karena dia orang lama ya kerja di situ, jadi dia tuh seenaknya sama aku, nyuruh inilah nyuruh itulah. Terus giliran pas aku kerja dia nggak mau ngebantuin. Terus dia itu pandai apa ya, cari muka sama majikan. Akhirnya aku cuman pas pada waktu itu aku cuman dikasih masa percobaan ya dari agent 3 hari. Akhirnya selama 3 hari itu aku ngomong ke agent kalau aku nggak mau kerja serumah sama orang Filipina.
Akhirnya aku pindah lagi guys, pindah lagi, itu pun aku harus nunggu dulu di kantor ya, di agent aku. Nah, alhamdulillah yang ketiga itu aku dapat majikan yang aku bisa kerja nyaman, kuat sampai bertahan 1,5 tahun. Kenapa cuma 1,5 tahun? Karena yang aku jaga udah pada meninggal, jadinya aku harus balik lagi ke kantor agent aku, harus ganti majikan lagi. Suka dukanya ya guys, suka dukanya kerja jadi TKW itu. Aku ngomongin dukanya dulu aja ya guys. Kita itu di sini sendirian kerja, tidak ada sanak saudara. Ya memang banyak sih anak orang Indonesia yang kerja di sini, tapi kan nggak setiap hari kita itu bisa keluar, bisa ketemu juga kalau kita pas mau ngambil liburan. Iya, kalau majikan ngizinin kita libur. Kadang kan ada yang majikan yang susah banget buat ngizinin kita libur. Cuman selama hampir 2 tahun di sini ya, alhamdulillah aku nggak pernah ngambil libur. Aku selalu fokus sama kerjaan. Karena apa? Karena tanggung jawab saya itu banyak. Memang sih sebenarnya kerja itu juga harus ada hiburan ya. Tapi entah kenapa ya guys, selama aku di sini tuh kayaknya itu males ya mau liburan. Bagi aku liburan itu nanti kalau udah pulang di Indonesia, udah kumpul sama keluarga, baru seneng-seneng sama keluarga. Itu kalau menurut aku, nggak tahu ya kalau buat para TKW yang lainnya, pemikiran orang kan beda-beda ya. Itu kalau bagi pemikiran saya itu seperti itu. Dukanya di sini itu guys, pertama ya, kita itu nggak bebas buat ibadah. Terus yang kedua, kadang kita dapat majikan yang pelit. Terus ya dukanya itu setiap kita itu rata-rata yang kerja di sini itu pada merasakan nggak tenang. Ada yang ngerasain gelisah, pengen cepet pulang. Tapi terkadang orang-orang yang kita kasih itu, terkadang mereka itu nggak bisa memahami apa yang kita rasakan di sini. Kita di sini itu butuh tumpuan, butuh sandaran, butuh tempat di mana mereka bisa menampung segala keluh kesah kita yang ada di sini. Terkadang kita itu cuman bisa memendam apa yang kita rasakan. Kenapa aku bisa ngomong memendam apa yang kita rasakan? Karena terkadang orang itu nggak bakal ngerti dan nggak bakal bisa memahami situasi di sini. Terus bagaimana yang kita alami sebenarnya di sini kayak gimana? Mereka itu nggak bakal bisa memahami apa yang kita rasakan di sini. Sedang kita di sini kerja mati-matian, banting tulang, cari uang, nyari nafkah buat ngebantu keluarga di rumah. Tapi kan kita itu kadang pengen ya sesekali nggak memikirkan tentang hal-hal, nggak memikirkan tentang masalah. Pengen sekali rasanya tenang di sini.
Intinya gini aja ya, apa pernah kalian merasakan ya, ada sedikit beban di kalian, terus kalian ingin berbagi, terus sedangkan orang yang ingin kalian ajak curhat, yang ingin kalian ajak berbagi keluh kesah, nggak merespon tentang perasaan kalian, tentang keadaan kalian. Gimana rasanya coba? Kalian pasti bisa merasakan ya kan? Ujung-ujungnya ya kita di sini cuman bisa memendam sendiri beban kita, keluh kesah kita. Ya untungnya ya saya sendiri tuh masih bisa bersifat sabar dan menerima apa yang sudah saya jalani. Tapi kadang ya ada rasa nyeseknya juga, pengen rasanya saya itu berbagi keluh kesah, berbagi curhat sama orang yang kita kasihi. Hiburan kita di sini itu, kerja di sini di negeri orang. Kalau enggak, seandainya kita udah punya keluarga, tujuan orang yang ada di sini itu pasti satu ya, ke suami itu kalau udah yang berkeluarga. Kedua anak, apalagi anak. Setiap saat, setiap detik, setiap menit di benak saya itu cuman, pikiran saya itu cuman anak-anak. Jujur ini yang saya rasakan. Apalagi saya ninggalin anak itu dari umur 4 bulan sampai sekarang dia udah mau nginjak 2,5 tahun. Betapa rasa kangen yang begitu mendalam buat saya. Satu hari aja, sehari saja saya tidak mendengar atau melihat anak saya, rasanya itu hidup saya itu ada yang kurang. Rasanya itu sakit banget kalau nggak bisa melihat dan mendengar suara anak saya. Itu rasanya benar-benar sakit. Hampir 2 tahun saya memendam rasa kangen terhadap anak saya. Ingin sekali pulang, tapi tanggung jawab saya belum selesai karena anak yang paling besar sekolahnya belum rampung. Tapi alhamdulillah tinggal selangkah lagi dia bakal bisa melanjutkan sekolahnya. Tinggal selangkah lagi. Apalagi keadaan sekarang di Indonesia yang lagi kayak gitu, lagi pada serba susah. Mau pulang sekarang, tabungan juga belum cukup. Gak ada seorang ibu yang bakal tega ninggalin anak kalau bukan karena keadaan. Jujur, sebenarnya batin saya itu juga tersiksa karena saya harus jauh sama anak saya. Di satu sisi saya memperjuangkan untuk sekolah anak saya, di satu sisi saya mengorbankan kebahagiaan anak saya yang kecil. Dua-duanya anak saya. Jadi saya itu harus bagaimana ya? Saya juga nggak tega kalau melihat anak saya sampai nggak bisa meneruskan sekolah. Di satu sisi saya juga nggak tega meninggalkan anak yang masih kecil. Sungguh suatu pilihan yang sangat berat buat saya. Sebenarnya berat sekali saya meninggalkan anak yang masih kecil. Tapi mau gimana lagi? Karena saya pengen membantu perekonomian keluarga.
Jadi akhirnya itu saya nekat. Impian saya itu sebenarnya sederhana. Saya cuma cukup pengen melihat anak-anak saya hidup kecukupan, bahagia. Pengen melihat anak-anak saya itu hidup bahagia, itu saja yang saya pengen. Jangan sampai anak saya itu tidak bisa nerusin sekolah. Ya, doakan saya ya teman-teman. Semoga tahun depan saya bisa pulang dengan lancar tanpa ada halangan dan hambatan suatu apapun ya Allah. Doakan saya. Saya ingin sekali cepat ketemu dengan anak-anak saya, kumpul dengan anak-anak saya lagi. Ini saya lagi berusaha ngumpulin uang sedikit demi sedikit buat perjalanan pulang nanti, karena mau pulang sekarang itu harus nyediain, bener-bener harus nyediain uang banyak. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 15 jutaan itu buat biaya pulang saja, sambil ngumpulin uang buat tabungan sedikit buat modal nanti di rumah. Saya lagi berusaha ini teman-teman, doakan saya ya supaya saya bisa cepat balik ke Indo dan kumpul dengan anak-anak saya. Tidak ada yang namanya seorang ibu itu tega membiarkan anaknya dalam penderitaan. Untuk saat ini saya masih bisa bersabar. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa saya dikabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu aja ya teman-teman, sedikit curhatan saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah sudi berkenan nonton video saya, konten saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa dukung selalu channel saya Gembel Mandiri dengan cara like, komen, share, serta subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya teman-teman. Saya hanya bisa mendoakan kalian para sahabat channel Gembel Mandiri, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezeki. Oke teman-teman, saya akhiri dulu konten saya kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya next time. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.